Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan mantan pasukan khusus bernama Frank yang sekarang menjadi tentara bayaran dan supir pribadi yang selalu melakukan pekerjaan kotor. Saat ini, ia sedang bersiap untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan dalam kontraknya untuk mengantarkan 3 orang dari sebuah bank swasta ke sebuah lokasi. Namun, klien yang memperkerjakannya sebagai sopir ternyata adalah perampok bank bersenjata. Frank tampaknya tidak keberatan karena dia hanya akan melaksanakan tugasnya dan mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan. Dia sendiri dengan ketat mengikuti 3 aturannya, yaitu tidak pernah mengubah kesepakatan, tidak mengetahui nama kliennya, dan tidak pernah membuka bungkusan kliennya. Namun di sini pemimpin perampok tersebut melanggar kesepakatan, di mana yang mulanya mengantarkan 3 orang menjadi 4 orang. Dan oleh karena itu, Frank pun menolak untuk melanjutkan pekerjaannya. Sempat diancam dengan todongan pistol, tetapi Frank sangat dingin dan tetap mematuhi perjanjian awal, yaitu mengangkut 3 orang. Karena para polisi semakin mendekat, sang pemimpin perampok kemudian dengan terpaksa harus membunuh salah satu anak buahnya, dan Frank kemudian melanjutkan pekerjaannya. Just drive the car, man. This for you. Oh, I drive. Not without the ignition. That was the deal. Seat belts. Sebagai seorang pengemudi profesional, ia dapat menavigasi gang-gang kecil dan mengatasi rintangan untuk menghindari pengejaran polisi. Setelah berhasil mengantarkan para penjahat ke tempat tujuan, sang pemimpin yang cukup senang dengan kinerja Frank menawarkan uang tambahan untuk mengantarkan mereka ke Avignon. Tetapi Frank menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk kembali rumahnya di Riviera yang berada di Prancis Selatan. Ketika dia tiba di rumahnya, dia kemudian segera membersihkan mobilnya dan mengganti plat nomornya. Karena pekerjaannya beresiko tinggi, Frank memiliki lemari rahasia yang penuh dengan plat nomor palsu yang sering ia gunakan saat bekerja. Singkatnya, dia kemudian menonton siaran berita televisi tentang penangkapan para pencuri yang ternyata merupakan mantan kliennya, dan itu mencoba melarikan diri ke tempat lain dengan sopir amatir mereka. Setelah itu, seorang inspektur polisi setempat bernama Tarraconi datang ke kediaman Frank dan menanyakan tentang BMW hitamnya yang identik dengan mobil yang digunakan oleh para penjahat saat mereka melarikan diri dari lokasi perampokan. Namun, Tarraconi akhirnya berhenti karena dia tidak memiliki banyak bukti yang kuat untuk terhadap Frank. Tak lama kemudian, Frank menerima telepon dari seorang calon kliennya yang membutuhkan keahliannya. Pada malam hari, dia kemudian bertemu dengan pria tersebut dan setuju untuk mengantarkan sebuah kotak seberat 50 pound kepada seorang warga Amerika bernama Darren Beternock. Frank meminta bayaran sebesar $40.000 di muka dan pria itu pun setuju. Keesokan harinya, kotak itu dimasukkan ke dalam bagasi Frank. Dia kemudian melihat paket itu bergerak saat dia akan memperbaiki ban kempes dan mengeluarkan ban serep dari bagasi. Pada titik ini, dia sendiri melanggar aturan ketiga, di mana ia dengan penasarannya membuka paket tersebut dan kemudian menemukan seorang wanita Cina yang dirantai dan disumpal. Dia menuangkan segelas minuman untuk wanita itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun wanita itu mengetuk bagasi mobil di tengah jalan, dan ketika dia membuka sumpalan di mulutnya,
Wanita bernama Lai itu mengatakan kepadanya bahwa dia ingin buang air kecil. Dia membawa wanita itu keluar dari bagasi, merasa kasihan padanya. Namun Lai mencoba melarikan diri, memaksanya untuk mengambil langkah cepat untuk menangkapnya. Ketika dia mengembalikannya ke mobil, dua petugas polisi melihatnya sehingga dia terpaksa melumpuhkan mereka dan memasukkannya ke dalam bagasi bersama Lai yang pingsan. Frank kemudian tiba di lokasinya setelah menempuh perjalanan yang panjang dan mengantarkan paket tersebut ke Betternok seperti yang dijanjikan. Ketika Betternok menanyakan apakah dia sudah membuka barang tersebut, Frank berbohong dan mengatakan bahwa dia belum membukanya. Ketika dia akan pergi, Betternok kemudian menawarkan pekerjaan lain, yaitu mengantarkan sebuah koper yang kebetulan searah dengan jalan pulang ke rumah Frank. Jadi Frank pun menerimanya. You open the package. Rule 3. Never open the package. Didn't get your name. Rule 2. No names. I like that. I like you. Dia berhenti sejenak di tengah jalan untuk makan dan membeli minuman untuk polisi di bagasi mobilnya. Ketika dia siap untuk kembali ke mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak dan menewaskan para polisi yang berada di bagasinya. Ternyata bom yang dimaksudkan untuk membunuh Frank dimasukkan ke dalam koper yang diberikan Betternok untuk membungkamnya tentang kiriman yang dibawanya. Frank yang marah kemudian kembali ke lokasi Betternok, di mana dia membunuh dan melukai banyak anak buah Betternok. Frank kemudian mengambil salah satu kendaraan pelarian hanya untuk menemukan Lai terikat dan tersumbat di kursi belakang. Dia kemudian menurunkan Lai yang masih terikat dan tersumbat ke tengah jalan. Namun tidak lama kemudian dia merasa kasihan padanya kembali dan menjemputnya. Dia membawanya ke rumahnya, memberinya makanan dan tempat untuk tidur malam itu, dan meminta Lai untuk pergi keesokan harinya. Ketika Frank pergi tidur, Lai secara diam-diam memeriksa kopernya dan menemukan bahwa dia adalah seorang mantan tentara angkatan udara dan seorang tentara yang sangat terlatih. Dia juga percaya bahwa dia sebenarnya adalah orang yang baik. Sementara itu, Betternok mengunjungi salah satu anak buahnya yang masih hidup di rumah sakit untuk mencari tahu siapa yang menyerang rumahnya. Betternok membunuh anak buahnya setelah mengetahui bahwa Frank adalah orang yang telah menyerang rumahnya. Sementara itu di tempat lain, Tarkoni kembali ke rumah Frank saat Lai menyiapkan sarapan untuknya. Tarkoni mencurigai Frank setelah mobilnya ditemukan terbakar tidak jauh dari sini dan mayat polisi ditemukan di bagasi mobilnya. Frank menyatakan bahwa dia telah pergi ke daerah itu sehari sebelumnya dan mobilnya telah dicuri saat dia berada di sana. Tarkoni merasa skeptis dan bertanya lagi. Namun Lai masuk dan menegaskan alibinya, memperkenalkan dirinya sebagai koki dan pacar barunya. Tarkoni akhirnya meninggalkan kediamannya dan gagal menemukan bukti yang menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada mobilnya. Frank kemudian meminta Lai untuk meninggalkan rumahnya. Namun Betternok dan tentaranya kemudian menyerang kediaman Frank dengan tembakan membabi buta. Frank pun segera membawa Lai ke lokasi yang aman. Ketika rudal ditembakkan ke arah mereka hampir tidak berhasil mencapai saluran bawah air di mana Frank telah menyiapkan peralatan selamnya untuk keadaan darurat seperti ini dan berenang ke rumah aman berikutnya. It's my own goddamn business.
Keesokan harinya, Frank dan Lai dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh Inspektur Tarconi tentang apa yang terjadi pada tempat tinggalnya. Tarconi menanyai dia tentang orang yang menyerang rumahnya. Namun, dia mengklaim bahwa karena dia sedang berenang di laut bersama Lai pada saat kejadian, dia tidak tahu siapa orang itu. Tarconi sekali lagi skeptis dengan perkataannya. Namun wawancaranya dipotong ketika salah satu anak buahnya memberitahu bahwa komisaris polisi ingin Tarconi menemuinya sekarang juga. Ketika Tarconi meninggalkan kantornya, Lai mengambil kesempatan untuk mengakses komputernya untuk mengumpulkan informasi mengenai Betternok yang ia bagikan kepada Frank. Tarconi melepaskan Frank dan Lai karena ia tidak memiliki cukup bukti untuk menahan mereka di kantor polisi lebih lama lagi. Frank yang telah dianggap mati oleh Betternok ingin menghentikan semua ini, membangun kembali vilanya dan memulai hidup baru, dan merekomendasikan Lai untuk melakukannya daripada terlibat lebih jauh dengan Betternok yang akan membahayakan nyawa mereka. Dia menyatakan bahwa Betternok adalah seorang pedagang manusia yang mengurung 400 orang Tionghoa di dalam kontainer, termasuk ayah dan saudara-saudaranya. Dia memperbudak mereka dan menjualnya. Ketika mendengar hal ini, Frank merasa kasihan padanya dan bertekad untuk membantunya menyelamatkan keluarganya. Lantas mereka pun pergi ke kantor Betternok. Dan ketika Frank tiba, dia dengan cepat menyerang Betternok dan mendorongkan pistol ke arahnya, sementara Lai mencari dokumen yang berkaitan dengan kontainer yang berisikan 400 orang Cina termasuk keluarganya. Betternok kemudian memberitahu Frank bahwa ayah Lai yang bernama Kuai adalah seorang penyelundup manusia dan mitra bisnisnya. Sekarang Frank menganggap Lai telah menipunya. Namun ketika Kuai dan para preman datang, Lai malah mendorongkan pistol ke arah ayahnya. Lai, come on now. Dia akhirnya menuruti perintah ayahnya dan meletakkan senjatanya. Anak buah Kuai menangkap Frank dan Betternok memberitahunya bahwa hanya ada 395 orang Cina di dalam kontainer. Tarconi kemudian bergegas ke kantor Betternok dan menemukan Frank pingsan setelah menemukan informasi tentangnya di komputernya. Ketika Tarconi tiba, Kuai dan Betternok menuduh Frank menculik Lai dan berusaha memeras mereka. Tarconi memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dan membunuh Frank dan mendesak Frank untuk menceritakan apa yang terjadi. Frank kemudian bercerita tentang ratusan orang Tionghoa yang ditahan di dalam kontainer dan akan diperjualbelikan sebagai budak oleh Betternok dan ayah Lai. Tarconi kemudian menawarkan untuk membantu Frank melarikan diri dari penjara dan berpura-pura menjadi sandera palsu lalu membebaskannya, menyadari bahwa Frank tidak akan terikat oleh perintah pencarian dan akan dapat menyelesaikan kasus ini lebih cepat daripada polisi. Di malam hari, Frank yang telah mempersiapkan segalanya mengikuti Betternok dan gengnya ke dermaga Marseille, di mana mereka akan memuat kontainer ke dalam truk. Namun, dia ketahuan dan baku tembak antara dia dan preman Betternok tidak dapat dihindari. Frank mengalami kesulitan saat mencoba menghentikan truk, melompat ke atasnya, dan anak buah Betternok berhasil membuatnya pingsan. Frank selanjutnya harus menghadapi preman-preman Kuai yang mengeroyoknya dengan senjata tajam, serta petarung terhebat Betternok yang sangat sulit dikalahkan. Dia akhirnya mampu menumbangkan mereka semua dengan menggunakan semua kemampuan bertarungnya.
Untuk itu, Better Rock mengirimkan orang-orang bersenjatanya untuk mengejar Frank yang membuat Frank melarikan diri dan menenggelamkan dirinya ke laut. Setelah itu, dia mengambil sebuah mobil tua dan berusaha mengikuti truk yang mengangkut kontainer. Saat siang hari tiba, mobil berkarat itu berhenti di jalan pedesaan yang sepi. Frank langsung menuju ke arah sebuah peternakan segera setelah ia melihat sebuah pesawat kecil terbang ke arah itu. Pemilik pesawat kemudian ditodong dengan pistol oleh Frank yang memerintahkannya untuk menerbangkannya ke jalan raya sambil mengikuti sebuah truk yang mengangkut kontainer. I'm not a tourist. Setelah cukup dekat, Frank melompat keluar dari pesawat dan terjun dengan parasut untuk mendarat tepat di atas salah satu mobil. Dan dalam sekejap, ia pun membawa sopir truk ke tanah. Di sisi lain, Better Rock ada di sana dan berusaha menghentikan Frank. Setelah konfrontasi brutal yang berlarut-larut, Better Rock dan 3 anak buahnya pun terbunuh ketika Frank melemparkan mereka keluar dari kendaraan yang sedang melaju dan dengan demikian mengakhiri konflik. Setelah mendapatkan kembali kendali atas truk tersebut, Frank mengemudikan truk kontainer ke lokasi yang aman dan menurunkan muatannya. Namun saat dia akan meninggalkan truk tersebut, Kuwai tiba-tiba mendodongkan pistol ke arahnya dan membawanya ke tepi jurang dengan maksud untuk menutupi kejahatannya. Karena Putri Kuwai telah membangkang perintahnya dan berpihak pada para budak, bahkan Kuwai memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi nyawa Lai. Pada akhirnya, Frank diselamatkan oleh Lai yang bertentangan dengan penilaian yang lebih baik mengambil pistol ke ayahnya sendiri dan membunuhnya. Setelah itu, Inspektur Tarkoni dan anggota polisi lainnya pun tiba dan mereka membebaskan orang-orang yang disekap di dalam kontainer tersebut. Dan ia memberikan selamat kepada Frank atas pekerjaannya. Dan film pun kemudian berakhir. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time and bye-bye.